warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dalam rangka acara Prakomperwil Pradin Sumbar. Terlebih dahulu saya sampaikan kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Umum Pradin DPP Pradin, Bapak Ketua Umum Master Alpokat. Yang terhormat Ketua DPW Pradin Sumbar, yang terhormat Ketua Posbakum Pradin Pasaman Barat, Solo, Agam, Damasraya, Sawalunto. Dan yang terhormat pada anggota Pradin yang hadir pada hari ini. Saya tidak mempanjang mukadimah menyampaikan bahwa dalam rangka rapat kita ini berdasarkan surat edaran DPP nomor 1 pada bulan Komperwil bulan 5 2005 tentang pelaksanaan Komperwil Pradin. Jadi berdasarkan hasil Kongres Pradin di Balikpapan dan hasil Rapimnas 2005 DPP Pradin menginstruksikan bahwa semua DPP Pradin seluruh Indonesia harus mengadakan Komperwil Pradin. Jadi untuk Sumbar pada hari ini, hari Senin, telah melaksanakan Prakomperwil Pradin Sumbar yang akan dipimpin oleh Bapak Ketum kita. Untuk Bapak Ketum dipersilakan untuk memberikan pengantarnya sedikit. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen telah membuka resmi Prakomperwil Pradin Sumatera Barat. Para anggota Pradin yang saya banggakan, saya sampaikan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Elohim. Halo. Tadi telah dimulai Pak Sekjen menyampaikan kegiatan kita pada hari ini berdasarkan surat edaran instruksi DPP Pradin agar menggelar Komperwil dengan didahului Prakomperwil terlebih dahulu seperti halnya sekarang ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan ini semuanya untuk kepentingan kita bersama, dari kita untuk kita. Dan tidak luput juga salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya melakukan kegiatan Prakomperwil pada hari ini. Amin. Prakomperwil ini adalah merupakan hasil Kongres Pradin ke-10 2024 di Balikpapan. Adalah dengan demikian merupakan amanat daripada konstitusi Pradin kita sekarang ini. Melalui Zoom ini, izinkan saya menyampaikan kegiatan Pradin mulai dari Kongres sampai Rakernas sampai kemarin tadi malam. Jadi berarti kemarin malam di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kongres kita, Kongres Pradin maksudnya, yang kita gelar ke-10
29 30 Agustus 2024 yang lalu, ternyata kita dimonitoring oleh semua pihak, tidak terkecuali vertikal, horizontal. Vertikal dengan pemerintah, horizontal dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi advokat yang ada di NKRI yang kita cintai ini. Mereka sorot 3 hal. Yang seyogianya, yang sebiasanya organisasi advokat itu kalau kumpul, apalagi ada kegiatan yang lain, pasti akan terjadi perdebatan, bahkan ada yang pukul-pukulan, bahkan ada yang tikam-tikaman, bunuh-bunuhan. Ini yang terjadi. Sehingga anggapan mereka di Peradinnya Don Marma ini seperti itu. Tapi kok tidak demikian, kebalikannya. Entah pakai ilmu apa Don Marma ini memimpin Peradin, aku juga bingung. Kok adem ayem, orang itu bilang, kumpul tanggal 28, kami sorot semua keadaan dari bandara sampai ke arena Kongres. Kok pada ketawa rangkul-rangkulan, pegang-pegangan, semua ketawa ketiwi, segala macam. Kok nggak ada yang ribut? Itu satu. 2, pada saat dilakukan Kongres, adem ayem semuanya. Tidak ada yang interupsi, ada yang interupsi, tapi masih dalam batas kewajaran. Kok semua ada berlangsung dengan tentram, tertib, tenang. Menghasilkan sesuatu putusan yang begitu indah, baik untuk masa depan Peradin. Memang hebat Peradinnya Musri Rijal ini. Ketiga, pada saat perpisahan, mereka ini kita dipantau habis loh. Ini setelah mereka datang ke saya, makanya saya tahu berucap kata seperti ini, bukan karangan saya, bukan. Perpisahan habis Kongres, mereka pantau juga. Kok tangis-tangisan? Kok aneh. Kalau seperti tidak ada orang yang pelakunya di sini kok. Ini si Sekjen ini nih. Sekjen ini sedih meneteskan air mata berpisah. Kok sampai begitu terharunya mereka perhatikan kok Peradinnya udah Musri Rijal ini. Bukannya berantem, berpisah malah tangis-tangisan. Ada yang peluk-pelukan, segala macam keterharuan, mungkin terlalu singkat pertemuannya. Mungkin demikian perasaannya Sekjen kita ini pada waktu itu. Sulit dia meninggalkan Balikpapan berpisah dengan teman-teman antar sesama. Itu yang terjadi. Itulah mereka pantau, mereka sampaikan ke saya sampai mereka belajar. Ingin menemukan saya, apa kiat-kiatnya di Peradin kok sampai arena kumpul seluruh Indonesia. Bertemu dengan ketawa ketiwi, berpisah, bertemu ketawa ketiwi, digelar Kongres semua, adem ayam, tentram, tenang semuanya. Kemudian berpisah dengan keterharuan, tangis-tangisan air mata. Saya lihat sendiri kok, saya saksinya, Anda bohong. Saya boleh tanya itu, si Sekjen kita ini, Ferdison. Kok kayaknya sadu banget matanya melihat saya waktu berpisah di Balikpapan. Itulah namanya kebersamaan, kekompakan luar biasa di Peradin. Itulah mereka orang mengatakan, bukan saya. Itu satu hal. Makanya kita muat dan saya berikan kepada mereka yang datang sudah sengaja meminta-minta kepada Peradin, ilmunya Ketua Don Marma, Peradinnya Musri Rijal. Saya berikan, kami di Peradin ini mengatur adanya pra-kongres. Jadi segala sesuatu, apapun yang dibicarakan pada saat para kongres inilah seluruh aspirasi anggota kita serap. Tidak dibuang. Mau apapun kata dia, kita tidak pernah buang. Kita jadikan satu resume. Kita serap, semua masukan kita berikan, kita diskusikan, baru diambil suatu keputusan yang hasilnya namanya naskah.
Para kongres itu menghasilkan naskah. Naskah inilah dibawa ke kongres, dan di kongres tinggal menggetok barang itu. Jadi kami itu kongres itu, makanya pada ketawa ketiwi, semua udah clear semua masalah. Saya bilang, bawa ke naskah ke kongres itu. Nanti hal yang sama, para kongres ini pun, para konperwil ini juga, coba rumuskan dulu semua. Nanti pada saat konperwil, saya datang ke Padang, lantik, saya bawa SK-nya langsung. Undang seluruh aparat penegak hukum dan lain-lainnya itu. Tentang kegiatan konperwil ini. Itu yang saya jelaskan kepada mereka. Namun secara implisit tentu tidak saya terangkan lebih jauh. Karena itu adalah rahasia manajemennya advokat Pendi Haloho. Jangan diberikan ilmu kepada orang lain, cukup kita yang punya, katanya. Itu Pendi Haloho punya kelakuan itu. Itulah kira-kira saya sampaikan mengenai para konperwil ini kita gelar. Oleh karena itu, saya dambakan, saya harapkan tidak mungkin kita lakukan diskusi melalui Zoom ini, tapi seluruh anggota Peradin Sumatera Barat silakan sampaikan aspirasinya, mau dibawa kemanakah Peradin Sumbar ini untuk ke depan. Karena konperwil itu adalah amanat konstitusi. Itu yang perlu sampaikan dengan santun, dengan baik, tulisan, bentuk, nggak usah pakai formulir. Cukup di WA pun sampaikan di WA. Nanti dirumuskan oleh pengurus ataupun panitia konperwilnya. Nanti setelah itu udah rapi, kita gelar konperwil itu sebagaimana mestinya. Itulah mengenai kegiatan kita pada hari ini. Saya sambung, saya lanjutkan mengenai Rakernas. Sampai action acting kemarin malam. Sesuai dengan hasil kongres kita 2024 yang lalu, mengamanatkan bagaimana mensejahterakan anggota, bagaimana untuk menata kembali Peradin ini ke depan terkemuka, bagaimana meningkatkan kemampuan mutu anggota Peradin ini ke depan. Hasil kongres telah tersusun sedemikian rupa, maka hasil itu kita tindak lanjuti dengan amanat kongres itu segera menggelar Rakernas. Saya ulang sekali lagi, segera menggelar Rakernas Peradin 2025. Alhamdulillah kita sudah laksanakan, dan semua pihak yang telah berkontribusi saya ucapkan ribuan terima kasih. Dengan bantuan kalian, Peradin kita semakin cerah. Di mana di dalam Rakernas ini penguajantahan pengimplementasian hasil Kongres 2024 yang lalu, yang membawa tema bakti untuk keadilan, subtemanya maksimalisasi wujudkan mahkamah desa. Alhamdulillah secara ilmiah dengan kajian-kajian yang merupakan suatu ilmiah yang kita usung ke Rakernas dengan judul yang seperti tadi, itu tolong saya harapkan disimpan baik-baik yang saya kirimkan itu, di print out, karena itu ilmunya, itulah ilmu hukum Indonesia yang seutuhnya. Saya ulang sekali lagi, itulah ilmu hukum. Mau dia profesor doktor pun baca itu dia pasti terkagum-kagum. Karena orang-orang Peradin ini orang-orang pintar. Merumuskan kajian-kajian itu luar biasa. Tolong itu disimpan baik-baik, dan itu adalah pegangan kita, baik dari kajian ilmiah, kajian apapun, profesor doktor manapun yang namanya membaca Rakernas Peradin kita usung itu tentang bakti untuk keadilan, wujudkan mahkamah, maksimalisasi wujudkan mahkamah desa. Ini merupakan terobosan yang luar biasa. Efeknya sambutan dari seluruh pihak. Alhamdulillah pada waktu Rakernas itu
yang kita undang semua hadir. Mahkamah Agung, Komisi Judisial, LPSK, Komisi Kejaksaan, Kapolri, 10 hadir yang di situ semua kita undang, tidak ada absen. Dan telah memberikan kata sambutan, itu pun sudah saya kirim kepada kalian, bisa kalian ambil sari sambutan-sambutan mereka, kekaguman kepada Pradin tentang pembentukan Mahkamah Desa seluruh Nusantara. Karena belum ada terpikir apapun yang namanya banyak pemikir-pemikir yang merasa dirinya pintar hebat. Tidak ada sehebatnya Don Marma mengusung Rakernas dengan tema seperti itu, dengan kajian-kajian yang dalam. Di dalam tema itu, kajian yang kita gali dapat menceritakan, menulis secara tertulis, secara literasi, mulai dikenal hukum di Republik tercinta ini. Tak boleh kurang from. Mulai dari peraturan Rafflesia tahun 1814. Jadi kalau kepalanya udah Don Marma itu dapat dihitung rambutnya, wajar karena itulah kajiannya lebih dalam. Oke, punya dia. Ya alhamdulillah saya juga sudah mulai, udah mulai. Bukan hanya kepala, Ambo juga sudah mulai bisa dihitung. Nah, mikirin membuat kajian begitu dalam. Kalau bisa kalian usung ke kampus, undang kemana, silakan. Kalau pasti jempol hasilnya, karena itu adalah kajian yang sangat mendalam. Kalau ada di atas disertasi, itulah barangnya. Bukan setara disertasi lagi, itu sudah di atas disertasi. Kemudian ternyata itu sudah beredar ke seluruh penjuru tanah air. Para pejabat vertikal horizontal sudah oke. Kita tidak hanya ucap kata, hanya di Rakernas bernarasi sedemikian itu. Kita sudah langsung implementasikan. Kemarin malam saya coba di Kabupaten Sidoarjo. Ternyata sambutan hangatnya luar biasa, dan itulah mereka dambakan. Para kepala desa di Sidoarjo itu, dan insya Allah nanti video selengkapnya lagi diedit sama kameramen kita. Nanti akan saya tayangkan di YouTube, bisa kalian simak bagaimana antusiasnya masyarakat itu sendiri, para kepala desa yang hadir, berikut dengan perangkat-perangkat BPD-nya dan sebagainya, dan termasuk pejabat di situ hadir, camat, kapolsek, dan ramil, begitu juga pejabat-pejabat lainnya. Dan mereka sangat mendambakan, sangat menanti kehadiran Mahkamah Desa ini dapat dilakukan, didirikan, dibentuk pada desa, kalau di Kampung Ambo di Sumatera Barat, Nagari itu. Nah, ini yang penting menjadi soko guru bagi seluruh pihak dan sangat mendambakan dan menanti udah Musrijal turun ke Kampung, ke Nagari ada. Coba bentuk itu di sana. Kenapa? Mereka itu sangat menantikan anggota Pradin hadir untuk membentuk Mahkamah Desa. Nah, itu yang saya katakan memang menjadi terobosan bagi profesi advokat, khususnya yang digagas oleh Pradin berdasarkan hasil kongres dengan keputusan Rakernas. Itulah luar biasa. Dan kita sampai sekarang bukan kita lagi mengemis kepada pemerintah, justru pemerintah mengemis kepada kita. Dan kita sangat dinanti-nantikan oleh pemerintah dalam hal ini, mulai dari jajaran kepresidenan, kementerian, sampai ke tingkat kepala desa. Sangat mendambakan karya-karya Pradin, khususnya di Sumatera Barat yang kita kenal, ditumbuh kembangkan kembali LKAN-nya, Lembaga Kerapatan Adat Nagari itu tolong diimplementasikan, karena Ketua Umum Pradin selalu berkaca. Dengarkan sebelum saya nangis, saya selalu berkaca kepada LKAN Minangkabau Sumatera Barat. Dari situlah ilmu yang saya gali.
Ingat itu. Merah sini, merah nggak Kenapa kalian sendiri orang Sumatera Barat nggak bisa membangun kembali LKN-nya? Ini hanya penyesuaian regulasi. jangan main. Tidak ada yang saya contoh di Republik ini karena yang masih utuh kristalisasi dalam hal hukum adat hanya, sekali lagi, hanya Sumatera Barat dengan LKN-nya. Selebihnya sudah tenggelam. Bahkan tidak kenal lagi adatnya masing-masing. Dari 19 wawasan adat Nusantara yang masih utuh, walaupun tercobak-cabik, walaupun mungkin sudah menurun nilai-nilainya dari 100% menjadi 60%, 70%, tapi nggak sampai 50% hilang Sumatera Barat dengan LKN-nya. Ini yang perlu tugas dari para kongres ini wujudkan di Konperwil agar supaya kalian bisa mewujudkan. Saya datang bangga kalau perlu nanti saya buka pelang di salah satu desa di Sumatera Barat itu, Mahkamah Desa. Pasti terpampang di situ logonya Peradin. Itulah kebanggaanku. Hanya itulah yang kuimpikan dalam hidup sebagai pemimpin Peradin ini. Kembali air mata saya menetes. Saya berkata Sumatera Barat dengan adat istiadat begitu kental kristal. Sampai sekarang tidak akan pernah lekang, tidak lepas dari pikiranku. Andaikan Sumatera Barat ini dibuat seluruh Indonesia, tidak ada yang manusia korupsi, tidak ada yang manusia bunuh-membunuh. Tolong ini menjadi beban moral anggota Peradin Sumatera Barat. Sekarang saya sampaikan air mataku ini kepada kalian. Saya berkaca, saya belajar, saya menimba ilmu tentang adat istiadat menjadi hukum sampai sekarang di Sumatera Barat. Tolong ini saya dampakkan. Itulah kira-kira. Nah ini kalau sudah emosional terjadi hilang konsentrasi. Subhanallah. Sebentar. Nah ini kalau saya sudah emosional turun, konsentrasi pun hilang. Nah itulah kira-kira saya harapkan, saya dambakan. Masih ada waktu untuk menyusun aspirasi apapun. Tiap anggota membantu Peradin ini mewujudkan cita-cita luhur dari Peradin ini. Hasil Kongres Rakernas kita wujudkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena melalui kegiatan-kegiatan bakti untuk keadilan bercorong daripada warga Peradin yang ada di Sumatera Barat, seluruh anggotanya dapat mengerahkan konsentrasinya. Ini yang dambaan kita. Mudah-mudahan nanti beberapa nagari bisa kita bentuk di sana. Saya kira pemerintah pun sangat mendambakan yang demikian itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kata sambutan kembali saya katakan, saya mohon maaf karena emosi tadi konsentrasi hilang. Mestinya sebenarnya masih banyak ingin saya mau sampaikan. Itu tadi mungkin juga faktor usia juga menentukan. Emosi langsung hilang konsentrasi. Tapi pada intinya apa yang saya sampaikan tadi itulah seluruhnya dengan harapan Peradin, bukan pribadi saya, harapan Peradin seluruh Indonesia sebagai kaca cermin. Tolong pertahankan reputasi itu, bukan karena Sumatera Barat dengan diriku, tidak, tapi ini fakta, realita, kenyataan yang ada. Sekarang ini masih bisa eksis dipakai. LKN-nya masih berkibar. Hanya saja kompetensinya, regulasinya tidak mereka kuasain melalui anggota Peradin yang ada Sumatera Barat ini bisa nanti menyesuaikan sesuai dengan proposal ataupun tulisan-tulisan Peradin yang saya share. Terkhusus untuk pengusulan kepada kepala nagari ataupun kepala desa yang ada di Sumatera Barat, ini sedang perbaikan. Ada perbaikan, mudah-mudahan selesai. Udah selesai belum? Berarti kan? Nah, insya Allah nanti saya share lagi. Tolong itu nanti kalian print out, buat surat kepala-kepala desa, entah camat, entah siapapun, supaya dilakukan mendirikan Mahkamah Desa itu. Saya kira demikian. Saya nantikan lebih lanjut dan saya ikut monitor
di Zoom ini tentang para kongres berlanjut, insya Allah, karena sekarang ini ada 2 para kongres, Kaltim Tara, Kalimantan Timur, sama Sumatera Barat. Jadi dua-duanya saya monitor. Saya kira demikian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya, apalagi tadi diikuti dengan emosional, meneteskan air mata, mungkin ada yang tidak berkenan, ataupun keterlaluan, menyinggung perasaan, tapi itulah hatiku yang sesungguhnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketum telah memberikan sambutannya yang sangat berapi-api terhadap kemajuan di Provinsi Sumbar. Yang pertama untuk apa yang disampaikan pada Pak Ketum untuk mengenai pra kompromil ini itu kita laksanakan pada hari ini. Oke, Pak Ketum dah keluar Pak Ketum. Izin Pak Ketum, kami Pak Sekjen, Pak Is. Siap, lanjut abangku. Ya, izin. Karena Bapak Ketum sudah keluar, kami izin untuk melaksanakan pra kompromil ini untuk menyusun teknis-teknis bagaimana ke depannya. Bisa. Pak Ketum ada, Pak Ketum monitor, Pak Ketum monitor lanjut. Siap, Pak Ketum. Baik, Ketua DPW. Yap, hadir. Gimana? Pelaksanaan untuk pra kompromil ini dapat kita lakukan dan pra kompromil ini oleh Ketua DPW. Terus sementara dipimpin oleh Ketua DPW Provinsi Sumbar. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita hormati ini Ketum yang telah memandu kita bagaimana pra kompromil ini berjalan sesuai dengan rencana Pradin kita ke depan. Tentu yang pertama-tama ini yang kami hormati adalah Bapak Dewan Kehormatan yang hadir, Dewan Penasehat, Pengawas, DPW yang hadir pada hari ini, dan DPW yang hadir, sekaligus anggota-anggota yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Kita sudah mendengar ini bahwa Bapak Ketum kita telah memandu ini bahwa Pak dari pra ini nampaknya adalah mengarah kepada kesiapan kita ke depan, bagaimana menerjemahkannya. Mahkamah Desa ini mau diapakan ini? Beliau sudah menyampaikan bahwa Sumatera Barat ini nampaknya masih yang paling yang paling di Indonesia mungkin masih memakai adat melalui LKKM mereka. Yang katanya Ketum tadi ini harus kita pelihara ini, jadi barometer untuk secara nasional. Tentu kita butuh ini orang-orang yang cekatan, yang paham, yang bergerak cepat. Nah, tentu ada kesiapan-kesiapan kita. Apa yang harus kita siapkan untuk Mahkamah Desa ini betul-betul terwujud. Kalau dapat ini sebagai barometer dan contoh lah bagi daerah-daerah lain nanti. Ini teman-teman tuh kita harapkan ini dalam pra ini apa kira-kira yang harus kita siapkan. Memang secara teori ini memang sangat layak nih kita adakan ini. Nampaklah gambaran-gambaran ke depan bagaimana mengatasi masalah, jangan sampai semuanya di pengadilan gitu. Ini Mahkamah Desa ini barangkali ujung tombak untuk masyarakat kita ke depan supaya bisa menyelesaikan masalah sebelum berlanjut ke tingkatan lebih tinggi lagi. Nah di sinilah peran kita nih kawan-kawan Pak Asril yang masih dulu ini bimbing beliau ini senior lain, Pak Effendi, Pak Mus, Pak John ini. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya ini? Nah, sudah kita dengar sendiri kalimat-kalimat ketum kita tadi, harapan besar mereka tumpahkan kepada kita ini.
Jadi dengan agenda-agenda. Nah, ini mungkin kita fokus lagi kepada Komperwil ini. Yang intinya sekarang ini kita harus reorganisasi pengurus. Jadi intinya bagaimana menyegarkannya, membentuk atau mengurangi atau menambah struktur yang ada di Pradin kita di Sumatera Selatan. Yang keduanya implementasi Toga Pradin, kedisiplinan yang telah dalam kongres maupun rapimnas, rapat kerja, karena kita melaksanakannya di daerah dengan hanya pajang saja. Ini kita laksanakan dengan sesuai dengan yang telah diputuskan di pusat. Kemudian pembentukan mahkamah desa, ini barangkali ujung tombak dari harapan Pak Ketum kita. Jadi kita fokus lagi kepada agenda-agenda untuk lebih terarahnya pelaksanaan konferensi kita besok. Nah, ini yang agenda yang sesuai dengan undang kita atau edaran dari pusat menyusun tata laksana ATM dan organisasi Pradin kita. Nah, ini barangkali memang sangat kurang bagi kita ini. Bagaimana kita menyempurnakannya nanti dalam konferensi. Kemudian menata semua anggota-anggota kita, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, KTA-nya bagaimana, sudah sampai apa belum, kemudian konsep, bagaimana pembentukan mahkamah desa, kemudian peran advokat dalam mendukung mahkamah desa. Nah, jadi ujung-ujung dari agenda maupun tujuan dari termasuk konferensi wilayah nantinya. Nah, ini ada ujungnya pelantikan pengurus. Nah, jadi barangkali urutan-urutannya nanti dengan struktur yang kita tambah atau kita kurangi atau personil yang kita ganti semacam ini perlu kita prioritaskan dalam konferensi WIL besok ini. Semua agenda-agenda kita bisa berjalan. Jadi harapan saya untuk sementara inilah kira-kira yang perlu kita fokuskan. Bagaimana para konferensi ini bisa menciptakan konferensi wilayah besok ini lebih terarah dan memang bisa kita laksanakan. Jadi kita melihat di sini Mahkamah Desa yang sebagai ujung tombak, kita perlu menunggu petunjuk-petunjuk berikutnya ini dengan jenisnya, jurlaknya, dan dasar-dasar hukum yang berkelanjutan secara regulasi yang ada. Ini masih kita tunggulah dari DPP supaya kita bisa berjalan sesuai arahan dari Pak Ketum kita. Untuk sementara Pak Sek, mungkin pra kita ini bisa lanjutkan untuk mendengar aspirasi-aspirasi dari anggota-anggota Pradin atau DPC atau DPW semuanya dengan bimbingan Pak Ketum kita yang satu monitor. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat terlaksana dengan lancar. Demikian sementara dulu Pak Sek sebagai pembicara. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas sambutannya. Baik, kita lanjutkan dari poin-poin sambutan dari Ketua tadi. Kita merujuk pada surat edaran SPW Pradin, yaitu yang pertama kita bahas dulu tentang masalah reorganisasi. Dan setelah itu baru kita lanjutkan tentang implementasi Toga Pradin dan pembentukan mahkamah desa. Isu-isu terkait lainnya. Baik, kita serahkan kepada para anggota dan DPC-DPC yang ada dalam Zoom ini. Mohon aspirasinya bagaimana tentang pra-Komperwil ini untuk kita laksanakan Komperwil Pradin depannya. Untuk memajukan, semoga Pradin Sumbar ini maju jaya dan berkibar seluruh provinsi Sumatera Barat. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memberikan aspirasinya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ketum, buat Pak Rambe, Ketua DPW dan pengurus, jajaran pengurus DPW Sumatera Barat. Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya tarik dari apa yang disampaikan Ketum tadi. Salah satunya poin ke-1, kedua dari himbauannya DPP ini. Yang pertama, kalau melakukan tata laksana, tentu kita harus
mengacu kepada SK di DPC-DPC yang telah terbentuk ini, apa perlu ini direorganisasi atau direstrukturisasi kembali? Bagaimana ini SK-nya agar ini sinkron ke depannya. Dan untuk selanjutnya, bagi yang belum, ini daerah yang mungkin direalisasikan pas di agenda Konferwil besok, ini bisa dilengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk korelasinya ini Ketum, ini yang sangat ingin ditanyakan di sini. Sementara ini Mahkamah Desa, kalau di Padang mungkin nggak ada desa. Gimana ini sinkronisasinya dengan paket yang dilakukan dalam artian himbauan dari DPP ini dalam membentuknya Mahkamah Desa terhadapnya Kota Padang. Mungkin ini perlu jelas ini sinkronisasinya dari himbauan DPP itu sendiri terhadapnya Padang ini gimana ini khusus Kota Padang ini tidak ada desa. Yang ketiga, mungkin ini perlu ini disampaikan juga kepada Ketum sesuai dengan himbauan dengan surat edaran DPP itu sendiri. Menyangkut ini masalah aktivasi, apa yang harus kami lakukan ini jangan overlap ini terhadapnya kami sebagai kepengurusan di Sumbar terhadapnya sisi keanggotaan ini mungkin sesuai dengan bahasa ketua tadi ini agak rumit ini kita untuk merealisasikan secara data dan fakta. Kita akan melakukan verifikasi, DPW sudah melakukan verifikasi terhadapnya anggota. Kebetulan di grup sendiri ada 85. Itu sudah diuraikan, di dalamnya ada Sekjen, Pak Basuki, dan Wasekjen Pak Ismail. Dan 2 orang lagi ini Pak Abu, ini usianya udah menempuhnya pos ketua, tidak aktif lagi, telinga nggak mendengar. Dan satu lagi Pak Adi Yonadi. Pak Adi itu belum dikukuhkan. Dalam artian beliau belum penuh menjadinya terkukuhkan menjadi advokat. Ini mungkin perlu disinkronisasikan dalam melakukan tata laksananya ini terhadapnya himbauan dari surat edarannya DPP ini terhadap poin 1 dan kedua ini. Dan mengacunya ke Mahkamah Desa pun sendiri ini perlu dibenahi ini dalam artian bagi daerah-daerah yang belum terrealisasi secara aturan cabangnya mungkin ke depan. Dan ini mungkin beban berat bagi kita semua, bagi pengurus DPW. Dan itu mungkin Pak Son, Ketua, dan Ketum Bapak Rupaun Rambe, Master Advokat, mungkin itu sekedar masukan bagi saya, mungkin dalam pengembangan ini, mungkin perlu dimasukkan dan tambahan dari rekan-rekan yang lain yang hadir pada Zoom ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John selaku Ketua Bidang Organisasi DPW Provinsi Sumbang. Baik, untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, apakah ada aspirasi yang lain untuk mengenai reorganisasi? Silakan. Berikan aspirasinya. Silakan kalau ada, Pak Arus, Pak Tip, Pak Penio, Musrizal, dan lain-lainnya, Pak Siri. Silakan. Pak Asril. Ya, lanjut dulu. Ya. Ya, kita supaya fokus dalam acara ini ya kan, untuk pra Konferwil ini kan ada beberapa poin nih yang disampaikan dalam surat edaran, ya kan, bahwa dalam instruksi DPP tersebut di sana ada poin-poin yang kita ambil mengenai tentang masalah apabila ada reorganisasi pengurusan, ya kan, atau penyegaran terstruktur. Itu yang kita bahas dulu. Setelah kita bahas yang itu, tentang reorganisasi ini,
baru kita nantinya membahas implementasi Toga Pradin dan pembentukan Mahkamah Desa. Silakan Bapak Ibu memberikan aspirasinya biar kita nanti kapan kita bisa melaksanakan komperwil tersebut. Atau ada DPC-DPC yang belum terbentuk, setiap daerah ya kan, di Sumbar kan belum berapa yang terbentuk. Nanti kita kembangkan DPC-DPC yang ada, yang belum ada kita silakan. Silakan. Mengenai kepemimpinan dari DPW Pradin Sumbar. Ada tambahan, Pak Son. Ya. Ada tambahan, Pak Son. Silakan. Ada tambahan. Kebetulan Ketua DPP pantau ini. Ya. Sekaligus di sini juga saya sampaikan, ini mohon maaf sebelumnya kepada Pak Ketum. Kalau di surat edaran itu telah ada vitamin untuk Sumbar, itu segeralah direalisasikan yang 15% itu untuk Sumbar. Agar vitamin itu untuk Sumbar ada. Agar dalam perjalanan organisasi pun terbantu sedikit banyaknya dengan vitamin ini. Ini modal spirit dengan surat edaran yang telah dicantumkan dengan sekaligus masalah aktivasi keanggotaan. Mungkin itu aja tambahan bagi saya, Pak Son. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Pak John. Semoga Bapak Ketum mendengar aspirasi Pak John tentang 15% tersebut untuk daerah ya kan? Mengenai perpanjangan TA tersebut. Semoga DPW Sumbar maksud itu. Jin, 15% itu kan udah terrealisasi karena kan semuanya anggota kan transfernya ke Bang Ferdison. Enggak, transfernya kan langsung ke rekening DPP Pradin. Sebentar. Mengenai itu supaya karena itu sensitif, sekarang langsung saya jawab yang satu ini dulu singkat. Hari Rabu saya akan transfer semua seluruhnya dan jangan khawatir. Kalau sudah keadaan ini semuanya akan dilakukan. Hari Rabu akan dibuat perhitungannya dan ditransfer langsung uangnya. Demikian, tolong itu dihentikan. Cukup itu akan saya pertanggungjawabkan. Siap. Terima kasih Pak Ketum. Silakan lanjut. Yang lain ada nih mengenai reorganisasi. Kita bahas satu-satu dulu tentang struktur ini. Apakah struktur yang ada sekarang ini, apakah ada reorganisasi atau ya tergantung Bapak Ibu lah. Aspirasinya. Izin interupsi dulu Sekjen. Siap. Saya perlu garis bawahi, konperwil itu tidak identik reorganisasi. Mungkin ada juga penyegaran, struktur dan sebagainya. Konperwil itu adalah daulat anggota. Apalagi yang sudah digariskan oleh organisasi dengan program kerjanya, terobosan dan sebagainya. Tolong itu dihindarkan, bukan dalam arti tidak boleh reorganisasi. Ini saya katakan bukan identik bahwa konperwil itu wajib reorganisasi. Tidak. Kalau memang seperti tadi Sekjen mengatakan, apakah struktural yang ada sekarang dipertahankan, atau ada perombakan, ada penyegaran, dan lain sebagainya. Itu satu dulu saya garis bawain ya. Siap. Kemudian tadi supaya tidak bias juga menanggapin yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Advokat Senior John Henry. Mengenai Mahkamah Desa tidak dikenal di Sumatera Barat, tapi yang ada tadi sudah, tolong disimak yang saya sampaikan terlebih dahulu tadi. Di sana itu sudah melekat yang populer disebutkan dengan LKAN, Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Nah, hal yang demikian itu sebenarnya bisa saja
LKN itu sudah bagian daripada perangkat desa kalau saya nggak salah ya. Kategori status LKN itu menurut saya loh, tapi nggak tahu, tolong dikoreksi, tolong diperiksa, tolong diteliti. Itu bagian daripada perangkat desa. Sedangkan mahkamah desa yang dimaksudkan dalam hal ini, yang terobosan Peradin ini sesuai dengan regulasi nomenklatur yang mempunyai dasar hukum yang kuat, sesuai ini yang perlu, karena perubahan struktur pemerintahan bahkan diatur oleh undang-undang. Nanti saya sampaikan beberapa saat, nanti saya kirim ke WA. Di situ jelas disebutkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Ya walaupun karena itu kearifan lokal, nagari ya kan menyesuaikan aja, tapi namun nomenklatur itu nggak bisa kita rubah, kita ganti. Karena yang membuat itu bukan Peradin, yang membuat itu adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui pedoman tentang pemberi bantuan hukum kepada masyarakat oleh BPN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, ini. Nah, di sini Peradin menangkap pada waktu rapat pertemuan tanggal 5 Februari 2025, ini peluang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Peradinnya udah Jontri. Ini Ya, yang punya Peradin ini kan udah Jontri. Nah, bagaimana tadi anggota Peradin se-Sumatera Barat itu mensejahterakan ekonominya, karena di dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020, kegiatan di desa itu sudah jelas diatur ada LKAN di Sumatera Barat. Tapi yang belum ada adalah Mahkamah Desa. Mahkamah Desa itu juga harus diamanatkan di dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 itu dimasukkan di dalam APBDes, anggaran pembiayaan belanja desa. Nanti dapat anggaran, dan itu sudah berlanjut, sudah berjalan sampai sekarang ini. Akan tetapi rezekinya advokat senior Irpandi di Payakumbuh, 50 kota dikantongin orang, bukan masuk ke kantongnya. Ini yang susah, ini perlu kita terobosan kita. Saya ulangi sekali lagi, simak kata-kata saya. Mengenai yang sudah ada di Sumatera Barat, dikenal dengan LKAN-nya, itu adalah, coba perhatikan, selidikin, kuasain, itu sudah bagian daripada perangkat desa. Akan tetapi Mahkamah Desa itu di sana belum ada. Karena LKAN dengan Mahkamah Desa beda posisi, beda status. Sedangkan Mahkamah Desa jelas diatur dalam undang-undang tentang desa. Ada kompetensinya, ada korelasinya, ada dasar hukumnya yang lengkap. Nanti selengkapnya kalian baca beberapa saat. Sudah selesai belum, Manu? Udah. Beritahu langsung. Ini lagi sedang dirapikan. Nah, ini sebenarnya anggarannya itu, makanya pembentukan Mahkamah Desa itu bukan SK Bupati, bukan SK Camat, bukan SK Presiden, tapi justru SK Kepala Nagarinya. Saya ulang sekali lagi, adalah SK Kepala Nagari untuk membentuk Mahkamah Desa. Dan anggarannya itu dimasukkan kepada APBDes, anggaran pembiayaan belanja desa, yang selama ini 10 tahun terakhir sudah jalan, yang namanya disebutkan mata anggaran BIMTEK, bidang pembinaan teknis bidang hukum, yang disebutkan dengan pendamping hukum desa. Itu sudah ada anggarannya, tapi yang anggaran itu diambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Sebenarnya itu hak udah Irpandi. Ini masalah nih.
Ini mestinya itu haknya Irwandi. Tapi kenapa ke kantong orang? Kenapa bukan ke kantongnya? Kan gitu masalah. Nah, dengan adanya ini nanti masuk di kepada anggaran APBDes, tempatnya itu kantongnya kantong Uda Irpandi, advokat senior di Payakumbuh, 50 foto. Nah, kemudian ada pertanyaan perkembangan yang kemarin itu saya di Sidoarjo mengatakan restoratif justice itu sudah ada Pak, tapi nggak jalan. Bagaimana mau jalan? Nggak ada lembaganya, mengadilinya. Di desa itu, di negara itu siapa? Nggak ada cantelannya. Karena anggaran yang tadi yang masuk ke kantongnya Irwandi Yusufi itu ke kantong orang lain. Ini kan nggak benar. Ini kita luruskan. Yang mestinya haknya udah Irwandi di 50 foto. Itulah gunanya Mahkamah Desa tadi. 50 kota. Nah, oleh karena itu nanti semua anggota Peradin kita konsentrasikan supaya rezeki-rezeki yang halalan thayyibah itu tidak masuk lagi ke kantong orang lain. Itu arahan saya supaya tidak bias pembicaraan dalam Prakon Perwil ini. Kalau mengenai Prakon Perwil ini nggak mungkin sekarang kita bicarakan. Begini Pak Gono, lebih baik tengah malam bangun, bisa mudah-mudahan bisa sholat tahajud, habis sholat tahajud ketik di WA di mana sampaikan kepada udah Perdison. Nanti biar kami merumuskannya, saya bantu, saya pembantunya udah Perdison. Biar kita rumuskan sebelum Konperwil digelar. Konperwil nanti digelar sudah naskah lengkap semuanya, tinggal getok, selesai. Habis Konperwil kita main implementasi. Kembali luruskan anggaran APBDes untuk pendamping hukum desa, apalagi sudah berdiri Mahkamah Desa. Nah, mungkin nanti karena anggota kita sangat terbatas di Sumatera Barat, kurang lebih hanya 100, nanti satu advokat tata laksananya kata udah John Tri, memang ini udah John Tri ini hebat ini memang, saya memang hebat. Tata laksana itu adalah mentor. Mentor ini satu advokat berapa desa dia pegang. Di desa itu ada paralehal. Paralehal itu nanti pembantu daripada si mentor yang melakukan kegiatan di desa itu sendiri ataupun di negari itu. Itu sebenarnya. Nah, semua segala sesuatu Peradin ini kembali dari kita untuk masa depan Peradin ini supaya lancar anggota. Kurang lebih 100 orang di Sumatera Barat itu dibagi teritorialnya. Pasaman Barat yang pegang di sana siapa? Di Pasaman siapa yang pegang? Nah, jadi terfokus. Kalau untuk bekerja bukan advokat itu mendem di Mahkamah Desa itu tidak. Anggota Peradin itu dia hanya sebagai mentor. Ada bermasalah hukum dan yang berjalan tata laksananya ada pembantunya di situ namanya paralehal. Kira-kira demikian supaya tidak bias, dilanjut. Pengarahan saya sudah cukup lengkap. Silakan. Izin Ketum. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksudkan di sini Ketum, di Sumbar ini kan ada 19 kabupaten kota. Mungkin ini dalam wujud poin kelima implementasinya. Mungkin ini masukan bagi saya ini setelah ini mungkin kita apakah audien dengan LKAAM. Ketua LKAAM itu Fauzi Bahar itu. Fauzi Bahar mantan wali kota Padang 2 periode. Jadi apakah ini disinkronkan sementara saya sepaham dengan apa yang Ketum sampaikan, bantuan itu untuk desa. Ini kebetulan di Padang ini secara mayoritas anggota Peradin ini banyak yang di Padang. Intinya ini mengkorelasikan dengan himbauan dalam artian mengimplementasikan dengan poin kelima dari himbauan DPP. Itu yang saya maksudkan Ketum. Jadi kita pun menyampaikan dengan apa yang diberikan dengan surat edaran DPP ini sinkron dengan sendirinya.
kita ini audien dengan LKAM, dengan perangkatnya KAN se-Sumatera Barat ini bisa beliau realisasikan. Ini mungkin dalam perwujudannya Ketum, saya paham itu, sementara bantuan itu untuk desa, sementara di Kota Padang itu nggak ada desa. Apakah ini jadi mahkamah kota nanti? Ini mungkin dalam meluruskan dari Prakomperwil ini, mungkin rekan-rekan dan kawan-kawan itu sendiri memahami dan paham ini, agar apa yang disampaikan itu sesuai dengan surat edaran yang diberikan, ini sinkron dalam penyampaiannya gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya tangkapin. Kalau di kota kita kenal pemerintahan kelurahan. Kelurahan itu ASN pelaku-pelakunya, status mereka ASN, aparat sipil negara. Nah, oleh karena itu beda antara nagari dengan pemerintahan kelurahan. Pemerintahan kelurahan melalui birokrasi, satu pintu mungkin melalui wali kota. Jadi namanya pun di sana nomenklaturnya bukan mahkamah desa di kelurahan, bukan, tapi mahkamah kelurahan. Saya ulangi sekali lagi, mahkamah kelurahan. Bisa. Dan itu mandatori itu ada. Sebenarnya di nomenklatur pedoman SK BPH ini itu adalah mahkamah desa dan kelurahan. Ada itu, cuman aja karena saya ini orang desa nggak suka menyebut kelurahan, makanya desa-desa terus yang saya sebut. Dan jumlah desa seluruh Indonesia sebanyak 83.971. Kelurahan 7.000 sekian. Nah, jadi oleh karena itu lebih lancar saya berbicara itu mahkamah desa. Mahkamah kelurahan juga ada, di kota juga ada. Dan pembentukan mahkamah kelurahan itu sangat rumit karena dia di bawah birokrasi. Sedangkan mahkamah desa di Kampung Ambo di Pasaman Barat sana itu mereka otonom. Nah, itulah kira-kira dapat saya sampaikan. Di kota itu adalah mahkamah kelurahan, bukan mahkamah desa, tapi mahkamah kelurahan. Itu nomenklaturnya. Demikian, dilanjut. Nah, intinya itu Ketum, tolong formnya diberikan ke kami. Mungkin ini dalam penyampaian bisa nanti sinkron. Mungkin dalam artian DPW bisa tahu dalam penyampaian pun sendiri menyangkut ini apa yang dari himbauan DPP pun sendiri, orang yang menangkapnya memahami dengan apa yang kami sampaikan. Tapi kalau kita berikan ini mahkamah desa, ini pertanyaannya akan muncul ke sana. Intinya ini agak sulit untuk melakukan penjabaran dalam implementasinya. Baik, sudah 30 menit ke depan akan saya sampaikan deskripsinya supaya lebih gampang, lebih mudah dicerna, dipahami. Siap. Karena kita ini seorang akademik. Terima kasih, dilanjut Perwil. Waktu sedikit. Bapak Ketum, Pak John. Makasih. Ya. Ya, silakan. Dari Solo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lajung. Oke, DPW Din Persimata Barat. Kita harus jalan lagi. Yang masih Persimata Barat itu ada ketiga-tiganya. Jadi ada itu ada kelurahan, kurang bersih. Jadi kasus-kasus di Padang itu, kasus tanah itu diselesaikan di Kadang. Jadi ada kau dan juga ada dan tetap itu sudah ada. Nah, itu hal tidak bagi yang menang sudah menerima, bagi yang kalah kalau tidak bisa menerima dia bisa menunjukkan perkaranya ke negeri. Akan di mahkamah desa atau nama lainnya itu nagari
Nah, jadi tidak perlu tidak lagi. Nah, persoalan regulasi sebenarnya secara nasional itu sudah ada. Di Sumatera Barat sudah ada perda yang mengatur keadaan. Bahkan di Pasaman Barat itu sudah ada yang bilang ya Mahkamah nagarinya dan pakai ajunya juga, tapi belum dapat terlaksana. Ini tidak terlepas dari anggaran atau kekayaan. Nah, bagi semua mahkamah desa, mahkamah kelurahan, itu perlu kita ada semacam Suaranya kurang bersih, Bang. Dengan anggota provinsi dan kemudian juga dengan dengan kabupaten kota. Instruksi sebentar. Ya. Gambar. Yes. Bang. Jaringan nih. Demo yang lain agar suara tidak bergalau. Ya, mohon dibuat Mungkin karena terasa ribut ya. Mungkin karena sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dinda? Ya, mohon dibuat suaranya. Sudah aja. Nah. Mohon dibuat ya. Silakan Pak Kijal. Silakan, Kanda. Akan dilanjutkan. Suaranya mungkin sudah cukup, Dinda. Ya, oke. Solo. Ya. Ya, lanjut, Bang. Lanjut. Mohon yang lain kalau ada menerima telepon yang manual, bukan yang WA, jangan diterima karena akan mengganggu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Ketum, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat. Dan salam untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena pembahasan sudah begitu dilanjut, kami di Posbaku Madin Solo begini. Karena persiapan Komperwil tidak berapa lama lagi, kita mungkin akan mengerucut. Pertama, peluang-peluang dari Pradin, alhamdulillah itu terbuka luas. Karena kenapa? Karena 6 kita Posbaku Madin berada di daerah-daerah. Ada beberapa daerah yang belum ada Posbaku Madin. Karena Posbaku Madin itu adalah ujung tombak yang akan membina atau Suaranya dari paralegal yang akan didirikan di mohon kepada rekan-rekan semua, tadi sudah dimulai oleh Bapak Ketum mengenai keberadaan pengurus dan anggota Pradin. Mengenai pengurus dan anggota Pradin Sumatera Barat. Kalau untuk pengurus DPW, kami merasa cukup dulu mohon diperbaiki lagi, Bu Emma, jaringan mohon diperbaiki. Koneksinya terganggu. Sebaiknya coba cari peluang tempatnya dulu, bergeser ke tempat yang dapat signalnya bagus. Jadi sehingga tidak terganggu berbicara. Ini mungkin ganggu. Dilanjut, Pak. Ya, lanjut.
Itu loh, Jumiko. Bagus, lanjut. Ulangin. Oke, baik Pak. Yang pertama, untuk pengurus DPW, kita lanjut. Karena kita sudah memulai yang lain dan alhamdulillah nampak kekompakan. Kemudian kami mohon ke pengurus DPW untuk SK-SK dari DPC. Kalau kena anggota Pradin di daerah di DPC itu terbatas, kita mohon juga yang ketua DPC itu menjadi ketua Posbaku Madin SK-nya. Kemudian baru itu di Komperwil bisa kita tindak lanjuti mahkamah Negari. Mana Signalnya terganggu. pending yang lain dulu. Dipimpin Yang oleh lain. Negari. Ya, lanjut. Karena kita sebagai ujung tombak Posbaku Madin yang akan nanti membimbing atau mentor dari para legal yang sudah nanti disahkan oleh Mahkamah Desa, disitulah kita berkiprah. Jadi SK untuk DPC yang belum ada akreditasi, daerah-daerah yang belum akreditasi Posbaku Madinnya. Untuk sementara demikian Pak, mohon penekanan sekali lagi DPW oke. Yang akan kita bahas itu adalah SK dari DPC dan Posbaku Madin yang belum ada. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Emma. Dilanjut, ada yang lain? Ada izin Pak Syed untuk menyampaikan sedikit pendapat. Siap, Pak Sidi. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang yang selalu sangat dan bersedia menolong sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di sudah cukup jelas program kerja nah khusus di Sumatera Barat jelas dan artinya itu satu. Oh, terganggu juga. Ya, suaranya putus-putus. Dua. Oh ya, putusnya. Maksud saya, coba cari posisi yang bagus ya, Ketua. Posisi yang bagus. Ya. Cari Ketua. Oke. Yang menuju Sama juga kurang kedengaran. Putus-putus sinyal. Signal putus-putus, signalnya tidak normal. Jadi audisinya harus diambil cari posisi yang bagus dulu kalau ingin menyampaikan. Jadi tidak terputus. Ya, Mengkota. Izin Pak saya sekarang gimana? Masih putus. Coba dulu Pak Siri. Dicari posisi yang bagus biar signalnya tidak terganggu audisinya. Oh, kalau terganggu udah coba aja. Izin Pak Siri. Untuk sementara signalnya belum stabil. Kita pindah aja ke 50 kota dulu. Irwandi. Setuju. Ya, silakan Pak Irwandi. Silakan. Waalaikumsalam. Putus-putus.
Putus juga. Ya. Jelas. Jelas. Lanjut. Banyak dari Ketum tadi, ya dari Bapak Rambe. Terima kasih banyak. Dia udah lama nggak jumpa nih Pak Rambe. Nah, tadi saya menanggapi Mahkamah Desa. Mahkamah Desa ini nanti anggarannya dari negari, dikeluarkan SK sama wali negari. Kalau sini wali negari Pak Ketum. Ya. Jadi nanti langkah kita tentu membentuk paralegal, kan gitu. Yang kedua, pembiayaannya dari dana desa. Pertanyaan saya sini, kalau pembiayaan dana desa, dana negara ini, dia masukkan ke PJM dulu. Ke PJM, ke RKP, kalau di negari. Dananya itu baru bisa diambil. Kalau seandainya bisa, ya anggarannya nggak bisa cair, Ketua. Nah, itu tambahan dikit dari 50 kota. Baik, saya langsung tangkipin, izin Pak Sekjen. Betul yang dikatakan udah Irwandi itu ada LPJ-nya, ada LKJ-nya, betul. Tapi itu tadi yang saya katakan, anggaran itu yang dilakukan oleh 10 tahun terakhir, salah tempat. Mestinya ke kantong udah Irwandi, itu maksud Ambo. Ya, terima kasih. Itu maksud Ambo. Lah dengan nanti di deskripsi yang saya kirimkan kepada kalian itu sampaikan kepala desa, tolong kalau nggak kamu lakukan ini kamu nanti bisa masuk kerangkeng. Itu yang benar. Karena apa? LKJ LPJ-nya itu alokasi dana namanya pendamping hukum, bukan ke polisi, bukan ke jaksa, tapi ke kantongnya Irwandi. Itu yang betul. Nah, sedikit agak naik lagi nanti ini ketupain. Itu yang benar. Karena itu diatur oleh undang-undang regulasi. Tapi selama ini advokat tidak ada. Advokat itu bergengsi. Pakai jas. Enggak, itu advokat Pradin. Advokat Pradin itu seperti udah Siriapni di Pasaman Barat. Pakai peci. Paika. Desa berbicara, berdialog dengan masyarakat. Ini loh, makanya ada regulasi diatur di dalam undang-undang desa itu sendiri. Ada di situ pasal 26 ayat 4 huruf L. Tugas kepala desa menyelesaikan perselisihan warga desa. Nah, menyelesaikan itu apakah seorang kepala desa ataupun seorang kepala wali nagari bisa melakukan itu? Enggak ada, mesti ada lembaganya, mesti ada perangkatnya, yaitu tadi Mahkamah Desa ataupun Mahkamah Nagari, terserahlah. Kalau nomenklatur itu sudah pakem dari Kemenkum. Biarkanlah air mengalir yang sudah ada itu di sana, berdayakan mereka. Personalitas perangkat personil Mahkamah Desa itu terdiri dari kepala desa, ketua merangkap anggota, sekretaris desa, anggota, OBH garis miring paralehal, anggota, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Semua itu anggota-anggota. Itulah yang menyidangkan, menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya setelah selesai persidangan dibuka, apakah itu berhasil dikembalikan seperti semula atau tidak, nanti dibuatkan dalam bentuk notulen sidang, baru dibuatkan surat keputusan kepala desa. Telah dilaksanakan persidangan, diperiksa pada tingkat Mahkamah Desa. Gitu. Semua tata laksananya itu adalah advokat ataupun tadi dikatakan siapa tadi itu bilang mentornya yang udah ini Uni Ema yang ada mentornya itulah kalian. Makanya kurang lebih anggota 100 anggota di Sumatera Barat itu tolong dibagi. Satu advokat berapa desa dia pegang. Nggak mungkin satu orang, nggak mungkin Uni Ema pegang seluruh
desa Sumatera Barat ataupun udah Musi Rijal pegang 40 desa, nggak mungkin. Contoh pembagiannya kemarin di Sidoarjo. Sekabupaten Sidoarjo itu 400 desa lebih. Nanti dipegang anggota. Nah, kembali kepada tadi urusan perdompetan, urusan perkantongan. Nanti di situ kalau sudah dibebankan kepada anggaran APBDes itu, kan di situ ada anggaran. Tiap bulan itu sudah harus cair. Masuk ke kantongnya udah Irwandi. Indah lagi ke kantong orang yang tidak bertanggung jawab itu. Karena dia tidak aktif di sana, yang aktif itu kan kita. Dan mereka tidak punya wewenang sebenarnya menggunakan APBDes itu. Yang berhak itu udah haknya udah Irwandi. Begitu. Jadi kalau ibaratnya saya pegang 20 desa gitu. Ya kalau satu desanya itu enggak usah banyak-banyak lah, 1 juta aja, 20 juta per bulan masuk ke kantong saya. Tapi selama honor saya terima dari Mahkamah Desa itu, saya bertanggung jawab menyidangkan masalah-masalah warga desa di situ, melindungi kepala desa yang diobok-obok oleh semua yang tidak bertanggung jawab, hanya pemerasan minta uang, ujung-ujungnya di Mahkamah Desa akan terlindungilah kepala desa itu sendiri, termasuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu Mahkamah Desa ini adalah merupakan suatu harapan masyarakat seluruhnya. Boleh kita simpulkan kalau kita telah dengan seksama undang-undang Mahkamah Desa, undang-undang desa sekarang yang kita milikin, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditambah lagi, disisipin lagi, disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa benar-benar mewakili Tuhan. Itu coba disimak dengan baik-baik. Dan itu saya orasikan kemarin malam di Sidoarjo. Kepala desa itu mewakili Tuhan. Sedangkan hakim mewakili atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Hakim agung memutus perkara atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kepala desa menyelesaikan masalah, benar-benar mewakili atas nama Tuhan. Coba periksa, baca telah dengan seksama undang-undang desa itu. Itulah tingginya kekuasaan, kewajiban, hak yang dilakukan oleh kepala desa. Demikian penjelasan saya udah Irwandi. Mudah-mudahan semua yang ada dalam room ini dapat memahami. Tolong itu disimpulkan. Kembali yang saya katakan tadi, mungkin dalam Zoom ini kita tidak bisa menyuarakan apa yang mau kita sampaikan kepada Konperwil, tapi sampaikanlah aspirasimu tertulis. Nggak usah repot-repot, pakai WA aja kepada Uda Perdison, nanti kami rumuskan. Saya kira demikian, terima kasih, dilanjut. Ya, terima kasih Bapak Ketum. Silakan Pak Siri, dilanjutkan aspirasinya. Pak Siri, masih bagus. Kebetulan masih belum bagus nih. Belum bagus. Yang lain dulu. Berani aja lah. Nggak usah. Ada yang lain? Pak Tip, Pero, Muhammad Syarif, bagaimana di daerah aspirasinya? Izin Pak Sek. Ya, lanjut. Rahmat Sastra Desa Lunto Pak Sek. Ya, Rahmat Sastra. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Dan selamat dan selalu sehat. Kita doakan bersama kepada kita semua, terutama kepada ketum kita Robon Rambe. Yang kita pertanyakan di sini Pak Sek tentang pembentukan Mahkamah Desa. Unsur yang terkandung dalam itu apa aja Pak Sek? Ya, nanti bisa langsung ke Bapak Ketum. Ya, oke Pak Sek. Ya, artinya yang kita simpulkan tadi yang disampaikan Pak Ketum tadi bahwasanya semua anggota Penadin wajib membentuk seperti itu, Pak Sek. Ya. Melalui organisasi lain kan seperti itu. Ya. Oke, Pak Sek. Dan setelah itu dasarnya kan dari undang-undang tadi nomor 6 tadi undang desa ya. Ya. Nanti dokumennya diserahkan nanti.
oleh Bapak Ketum nanti. Nanti Pak Sek. setiap daerah untuk pergunakanlah itu, manfaatkanlah tentang Mahkamah Desa ini. Apa kata Pak Ketum? Di situ ada sumber uangnya. Terima kasih Pak Sek. Ya, ada yang lain? Cukup Pak Sek. Ya, terima kasih Pak Rama dari Sawalunto. Nah, Bu Pero gimana nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslimal. Izin, Pak Sek, mengingatkan kembali Pak Sek. Ya, silakan. Kalau bisa ini di Zoom ini, di selantaran Ketum masih memantau, ADRT hasil kongres kemarin kalau bisa diberikan biar di print bagi masing-masing anggota. Itu aja tambahannya Pak Sek. Ya, nanti kita mintakan kepada Bapak Ketum atau Ismail, Pak Sekjen kita. Ya, ada yang Nanti lain. sebentar. Nanti ada ART lengkap, kan ada buku Peradin. Hasil Kongres 10 2024. Nanti saya suruh distribusikan ke Sumatera Barat. Mungkin beberapa nanti juga akan saya tayangkan PDF-nya di website Pari Advokat. Nanti bisa download tapi nanti hari Rabu ini bertepatan juga libur kita Senin, Selasa, Rabu semua akan clear. Kalau saya lupa tolong ingatkan saya nanti biar saya perintahkan mengirim bukunya, buku Peradin. Di dalam buku Peradin itu memang satu-satunya hanya Peradinnya John Tri ini yang lengkap seluruhnya. Di situ sudah tersusun rapi, tertulis, dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Di hadapan Tuhan sekalipun dapat kita pertanggungjawabkan itu bukunya. Dan di situ pula ada SK AHU yang baru sesuai dengan regulasi, namanya disebutkan dengan Badan Hukum Perkumpulan. Nanti selengkapnya akan, apalagi nanti kalau saya ke Sumatera Barat, ke Padang, mungkin saya bawa bukunya lebih banyak. Tapi untuk konsumtif bisa segera nanti di download di websitenya Pari Advokat. Demikian. Terima kasih. Lanjut, Sekjen. Ya, terima kasih Pak Ketum. Tambahan, ya, dilanjutkan. Ya, Bu Emma langsung. Lanjut. Karena ini sudah menyangkut keberhasilan dari Peradin, tentu kita harus benar-benar untuk bagaimana DPC itu sudah ada di daerah itu didampingi SK-nya dengan Pos Baku Madin. Itu akan kita bawa nanti ke Korwil Son. Ya, saya tanggapin yang satu ini dulu. Ini mungkin asumsi saya sama kita seluruh asumsi kemanusiaan. Uni Emma, saya sangat memahami anggota kita masih banyak terbawa arus seperti advokat-advokat di luar sana. Saya ulangi sekali lagi, saya sangat memahami dan masih dapat saya pantau bahwa anggota Peradin itu masih terbawa arus gaya hidup, gaya praktek anggota kita seperti advokat-advokat di luar sana. Contohnya, izinkan saya bukan marah tapi mengingatkan. Saya ulangi sekali lagi, izinkan maafkan saya bukan marah tapi mengingatkan. Dahulu Pos Baku Madin dicemoohkan orang. Apalah ini udah UDMA ini ngurusin orang susah, dikelecehin, dinyek bahasanya. Tapi sekarang Uni Emma ini di mata mereka sudah kayak king of the ratu dari entah dari mana. Karena Pos Baku Madinnya itulah namanya manusiawi Uni Emma. Saya sangat merasakan itu. Kemudian karena tadi anggota kita terbawa arus kiri kanan muka belakang mencari piti yang dengan hayal. Saya ulang sekali lagi, mencari piti dengan hayal itu kan tidak berdasar. Akhirnya dia kutar-kacir ekonominya. Nah, melalui Mahkamah Desa ini sudah pasti ada penerimaan tiap bulannya dan sudah terjamin dapur-dapurnya. Insya Allah nanti akan terjadi kristalisasi Uni. Yakinlah. Itulah tujuan Peradin yang tadi saya katakan diambil intinya mensejahterakan anggota, kecuali kalau anggota yang tidak mau kerja.
Selesai urusannya. Tapi biasanya saya yakin yang namanya sudah ada PT ya sama dengan semut, lebih daripada semut. Yang namanya gula dimanapun gula dikejar oleh semut. Nah, karena secara terpadu, ini kembali kepada bahasa birokrasi pemerintah. Kalau sudah nanti terpadu ini, kristalisasi akan lebih kental. Artinya, ini loh ladangmu. Kalau waktu di Pos Bakumadin, ini caranya. Tapi lebih dominan dia mendengar suara advokat di luar sana yang menyuarakan advokat itu hebat dan duit PT-nya banyak. Nah, akhirnya dia hanyut di keadaan itu, akhirnya terlantarlah ekonominya. Nah, kalau yang kita suguhkan program peradilan sekarang, nyata-nyata ada duitnya kok. Kembali tadi, seperti saya katakan tadi, mana udah Irwandi? Udah keluar? Mana udah Irwandi ini? Nah, Irwandi. itu. Mana udah Irwandi mana? Udah keluar. Nah, itu di sini ada, nanti di sini akan terjadi kristalisasi. Saya yakin itu. Artinya bagaimana nanti manajemen peradilan sana membagi-bagi teritorialnya itu. Desa-desa. Di sana ada duit, bukannya nggak ada duit. Ada duit, itulah tujuan peradilan. Bagaimana mensejahterakan anggota ini Uni. Nah, seperti Uni, EMA di Solok. Berapa desa kau pegang? Juga kan tenaga kita kan terbatas. Kita ingin merangkum mendekam dunia, tapi kalau kemampuan hanya se-RT mau diapain? Hanya sedesa, sanagari aja yang kita bisa mampu. Ini tergantung nanti individu daripada advokat itu sendiri sebagai anggota Peradin mengabdikan dirinya. Berapa desa bisa dia pegang? Sedangkan desa di sana itu kembali yang saya katakan tadi, di situ ada duitnya. Dan tidak harus mendem di sana, kan ada paralel nanti yang bekerja. Advokat Peradin itu hanya sebagai mentor ataupun tata laksana supaya lancar persidangan di desa itu digelar. Kan gitu aja, karena yang tahu hukum adalah advokat. Dan advokat ini sampai sekarang belum ada yang masuk ke tingkat desa, baru Peradinnya Don Marma ini. AMD, kalau dulu kita kenal AMD itu ABRI masuk desa, kalau sekarang advokat masuk desa. Walaupun John Terry sendiri tinggal di desa, Jok Aboyko tinggal di desa juga. Nah ini di desa ini sekarang saya di Kalimantan nih. Gitu. Jadi saya yakinnya dengan peradilan yang ini semuanya kita berjalan, perlu di sini penguatan organisasi kita. Dan karena ini adalah lembaga baru, terobosan baru, walaupun sebenarnya kata udah Kijal Atri itu, ini Pak Rembe bukan baru sekarang. Betul, saya mengakui itu kok. Barang lama, stok baru, itu yang perlu, itu yang benar. Jadi bukannya baru sekarang ini Mahkamah Desa itu ada, enggak, kata udah Kijal Atri juga nulis, dia teliti, dia perhatikan, dia pelajarin. Itu mulai dari zaman Portugis sudah ada yang kita kenal dengan peraturan Rafflesia. Coba ditelaah dulu. Makanya saya harapkan, saya dambakan itu yang namanya apa yang saya posting itu kalau bisa di print, dibaca berulang-ulang. Saya memahami karena itu bahasanya bahasa tinggi. Saya paham itu. Walaupun Ketum Peradin nggak pakai gelar sepanjang jalan itu, tapi karya-karya tulisnya dikagumin semua pihak. Di situ semua apa yang saya kirimkan itu adalah otak saya, ilmu yang saya miliki. Tolong itu di print out. Walaupun saya memahami kalian mungkin 2 kali, 3 kali baca, di print out belum paham, tapi insya Allah akan paham lebih lanjut. Apalagi kalau membacanya di HP, jangan harapkan kau paham apa yang saya kirimkan. Saya yakin itu. Kenapa? Karena saya sudah praktekkan sendiri pada diri saya. Ilmunya dari saya, diketik sekretaris saya di kantor sampai di rumah saya pelajarin, saya baca, beda. Print out dengan baca di HP, beda. Pemikir ini daya nalar itu beda. Tapi kalau sudah print out, baca berulang-ulang sampai oh paham, oh ini gitu. Jadi saya kira begitu, Emma. Mudah-mudahan moga-moga konferensi segera kita gelar. Apa tadi yang kalian minta akan didistribusikan hari Rabu, insya Allah. Mengenang dasar nggak ada rumah tangga dan kristalisasi keanggotaan. Saya paham tercerai-berai, apalagi tadi ini baru saya lihat
udah sastra, siapa Rahmat Sastra, baru ketemu ini. Baru ketemu di Zoom, itu pun di Zoom pula. Dari sejak dia diangkat menjadi disumpah jadi advokat, baru ketemu ini. Nah, itulah yang saya katakan, saya harapkan, saya dambakan, tolong segera gelar konperwil, mudah-mudahan saya bisa hadir ke sana, saya datang, kita mantapkan semuanya, termasuk juga nanti saya juga akan saya turun gunung nanti, mungkin saya pergi ke LKAN, seperti yang Sidoarjo itulah, saya siap turun ke desa. Demikian, udah Sekjen, Ferdinand, lanjut. Izin Ketum, lupa nanti saya izin sebelumnya Pak Sek. Ya, lanjut. Ini Ketum, mungkin secara tidak langsung saya nangkap ini, mungkin sinkronisasinya dari poin ke 1 ke 2 ini Ketum. Kalau kita melakukan penataan, mungkin ke depan DPW jelas ini SK dari DPC. Kalau itu dilakukan penyegaran di DPC dan di lembaga konservasi terbentuk. Mungkin itu aja Ketum. Agar sinkronisasi secara legalitasnya organisasi baik DPC dan lembaga konsentrasi. Oke, udah paham. Lanjut, nanti kita dibahas, kita selesaikan di konperwil. Ada lagi, silakan, udah Sekjen. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita ambil kesimpulan. Udah Asril, udah, silakan, udah Asril. Lanjut, udah kalau gitu. Sudah sholat Johor ini kita di tempat saya sudah azan dari tadi. Iya, siap Pak Ketum. Di sini udah mulai azan juga Pak Ketum. Nanti untuk jadwal konperwilnya kita undang lagi nanti Pak Ketum dalam rapat Pak Ketum, karena di sini belum cukup memadai Pak Ketum. Hanya 15 orang ada di sini. Yang 2 lagi udah keluar. Ya. Pak Siri, Pak Irwandi, dan Pak Ijal. Sementara demikian Pak Ketum, pra-konperwilnya. Terima kasih atas jangan yang diberikan tadi untuk Pak. Semoga kami bisa merealisasikannya. Terima kasih Pak Ketum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.